Solusi menurut saya jelas pasrah. Pasrah. Pasrah seperti Iya apa mau nih, Dok? ngapain lagi? Lo mau ngapain lagi, Pak? Memang mau ngapain lagi sekarang dalam kondisi seperti ini? Rumah sakitnya penuh, Hmm. kuburannya penuh, nakesnya kan meninggal banyak tahun lalu, sekarang udah terbatas. Vaksin katanya dikasih gratis juga ditolak, Hmm. sebagian nggak percaya. Edukasi banyak yang percaya hoax sama katanya. Tadi survei juga udah bilang polarisasi politik. Terus saya sebagai tenaga kesehatan suruh ngapain lagi? Ya saya tinggal mengerjakan apa yang harus dikerjakan, edukasi sebisa saya, ngurusin konsulan pasien sebisa saya. Kalau buat masyarakat mau ngapain lagi? Emang kalau kalian nggak percaya harus menentang ABCD solusi COVID hilang? Nggak juga. Sampai sekarang angka COVID juga tembus rekor terus per hari. Dan kita sekarang udah disorot dunia. Jadi kalau solusi saya pasrah mau ngapain lagi? Mau demo turun ke jalan, klaster. Mau ngapain? Sekarang yang saya tanya justru adalah mau ngapain lagi sekarang kita selain tracing? Tracing urusan pemerintah. Berarti tergantung keniatan pemerintah untuk tracing gitu. Dan untuk masyarakat di menengah ke bawah, mereka terdampak PPKM darurat. Tapi kan keputusan PPKM darurat dari Pak Luhut bisa aja mungkin diperpanjang. Nah kalau saya bilang suruh ngapain lagi ya kita udah nggak ada tindakan mau ngapain lagi, udah nggak ada solusi lagi soalnya. Nah, kalau misalkan terus-terusan pasrah nih, Dok. Kan tadi kan diberlakukan hingga Ya 20 tinggal Juli menunggu tadinya. orang terinfeksi satu-satu. Aduh, ini bagaimana nih jika dalam akhir waktu yang sudah ditentukan tadinya kan 20 Juli. Terus langsung angkanya nih kasusnya nggak juga turun. Ya Gimana tuh, Dok? lanjutin terus. Masih pasrah lagi? Oh iya lanjutin terus mau ngapain? Sekarang saya tanya, apa yang bisa kita lakuin? Selain kita cuma prokes dan edukasi sesama. Yang kita bisa lakuin sekarang cuma edukasi sesama, prokes pada diri sendiri, dan membantu sesama. Apa yang kita bisa lakuin? Donasi. Emang kita bisa donasi hidupi 270 juta penduduk? Enggak. Apa kita bisa protes gitu ke pemerintah bahwa PPKM darurat gak bagus? Dia akan tanya balik, solusi apa yang bagus untuk mencegah mobilitas? Nggak bisa jawab juga kan? Ya udah, emang itu tidak ada jawabannya. Makanya karena nggak ada jawabannya, pemerintah sekarang dalam kondisi bingung. Mereka pakai ivermectin yang jelas obat cacing. Hmm. Pakai jinosnya ternyata nggak efektif. Nah, Mau PPKM darurat, angka COVID semakin naik. Nah, memang benar kondisi di Indonesia memang polarisasi politik yang membuat ini semakin buruk. Dan hebatnya orang Indonesia lebih percaya hoax. Nggak percaya vaksin karena yang beri pemerintah. Ada yang bilang katanya Pak Jokowi vaksinnya dari air putih. Ada yang bilang obat-obat itu malah yang membuat mati COVID. Ya udah, kalau kayak gitu sarannya ya percaya aja pada masing-masing. Lu nggak percaya COVID ya monggo, nggak percaya vaksin ya monggo. Yang jelas sebagai dokter saya melakukan apa yang seharusnya. Itu yang saya lakuin. Saya yang bertanggung jawab apa yang terhadap sumpah saya. Itu edukasi sebisa saya. Kalau orang lain nggak percaya mau protes ya silakan. Itu hak mereka kan berpendapat. Mau nggak percaya COVID, mau nggak percaya vaksin ya silakan aja. Mau ngapain lagi. Tapi yang jelas kuburan udah mau naik. Dan kita sekarang menuju kondisi triase darurat di mana orang tinggal menunggu kena. Dan kalau darurat ya meninggal. Pasien saya 4 orang meninggal saat isoman. Terus saya harus marah-marah ke siapa? Kuburannya aja antri 2 hari. Emang kalau saya marah-marah kuburannya bisa jadi enggak kan? Ya udah. Sekarang saya lebih membahas energi saya untuk mengklarifikasi hoax atau edukasi dan mengurus pasien. Itu yang bisa saya lakuin dan membuka lapangan pekerjaan karena saya pengusaha juga. Itu yang bisa saya lakuin. Kalau selain itu saya udah skeptis dan saya juga udah menghindari perdebatan sama orang yang nggak percaya COVID. Kenapa? Buang-buang energi. Saya yakin setiap orang yang nonton TV hari ini, nonton Gelora TV hari ini pun mikir. Sekarang saya tanya, apa yang bisa kalian lakuin? Protes. Protes apa? Protes emang COVID-nya tetap jalan terus. Gitu kalau saya. Jadi kalau saya bilang pasrah aja. Kritisi pemerintah itu tugasnya politisi. Saya kan bukan politisi. jadi itu ya yang kata pertama nih pasrah. Oh Bukan iya pasrah. bukan ini nih, bukan beli beberapa vitamin C untuk dikonsumsi Buat apa? beberapa jam. Emang mau vitamin C kan sudah saya lurusin itu hoax. Cuman sekali sehari aja cukup. Tapi apakah vitamin C bunuh COVID? Enggak. Susu kaleng bunuh COVID? Enggak. Disuruh beli masker nggak ada duit. Terus kita maksa gitu. Pakai masker 2 lapis. Saya nggak ada duit dok. Ya udah mau gimana? Masa saya nyuruh nyolong kan? Nggak mungkin kan? Ya udah. Nah, itu Kan kalau emang misalkan itu tadi pasrah ya. kejadian sekarang di Indonesia. Kalau misalkan tadi terus-terusan pasrah nih dok, bagaimana nih? Kan banyak yang sudah merasakan pandemic fatigue, ya, di mana masyarakat sudah lelah dengan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi ini dan akhirnya berbuat nekat gitu loh dok. Nah, Nekat gimana apa? nih? Karena Mana kebanyakan buktinya nekat? pelakunya juga Sampai tidak detik sadar. ini tidak ada yang berani berbuat nekat. Nekatnya paling mentok debat sama petugas di penyekatan. Itu pun di Inggris juga ada. Ujung-ujungnya kan pihak berwajib. Itu alasan kenapa TNI Polri yang jaga penyekatan. Kalau ada orang nekat ya kita percaya sama TNI Polri yang ngurusin. Tapi kalau dibilang kita mau ngapain lagi, saya
bilang, Dokter Tirta nggak berani kritik pemerintah, sudah kurang kritik apa lagi? Sudah kurang kritik apa lagi? Sekarang saya tanya kepada orang yang semua nonton ini, apa yang bisa kita lakuin sekarang dalam posisi kayak gini? PPKM darurat sudah dilakuin, ya kan? Aktivitas Jakarta udah dibatasi, semua warga udah mengorbankan ekonominya, tetap kasus COVID-nya naik. Mau nyalain siapa? Terus akhirnya sekarang ada isu baru yang disebarkan oleh teman-teman netizen bahwa yang menyebabkan mati itu bukan COVID tapi interaksi obat. Nah, terus mau ngapain lagi nyetop obatnya? Ya udah silakan aja lakuin. Semua orang pengen tampil sok pahlawan di sini. Kalau saya sih bodoh amat, udah mau sama orang-orang seperti itu. Kalau saya adalah saya edukasi kepada orang yang mau dengar. Kalau saya sebagai tenaga kesehatan, kalau sebagai orang awam, edukasi saya apa? Ya jaga diri, jaga sesamamu. Pasrah pada dirimu, kalau mau kerja ya silakan, tapi yang penting jaga kesehatanmu. Mau ngapain lagi? Nanti kalau saya edukasi, nggak ada duit dok, ya udah. Kalau buat pemerintah ya ini akibat mereka kemarin terlalu leda-lede. Karena apa? Yang mimpin aja bukan, yang mimpin penanganan COVID aja bukan dokter. Maka ini saran buat teman-teman semua. Kalau punya power, walaupun punya power, kalau soal Baik, sepertinya ada gangguan jaringan. Bisa terhubung lagi? Kalau punya power, ya jadi kalau punya power itu harus hati-hati kalau statement. Contoh kemarin Pak Gubernur Ridwan Kamil statement ada RS Pencovitan, jadi masalah lagi. Ya kan saya nggak tahu niat beliau kepleset ngomong itu apa gimana nggak tahu. Jadi masalah lagi. Menurut saya setiap orang yang memiliki power di dunia ini, kalau tidak memiliki kompetensi di dunia kedokteran dan dunia kesehatan, jangan statement mengenai virus ini. Itu kan. Ya, kalau yang statement biarkan dokter-dokter, guru-guru saya yang mau ahli di situ. Biarkan masyarakat tuh cerah informasinya. Ini yang terjadi di Indonesia. Semua orang berlomba-lomba statement, padahal dia bukan dokter, apalagi tenaga kesehatan. Bukan ahli biologi molekular, bukan ahli virologi, bukan epidemiologi. Pejabat yang statement, jadinya kayak gini. Ya sekarang tua aja akibatnya. Pasrah aja, rakyatnya bingung sekarang mau percaya mana. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Contoh, Bupati Banjarmasin kemarin bilang, banyak RS membisnisnya COVID. Ditantang buktiin, ya lihat aja Google. Terus gimana? Pusing kan? Ya, saya juga pusing. Itu aja pesan buat teman-teman yang nonton ini. Tolong, kalau Anda punya power, jangan statement soal COVID kalau Anda nggak paham. Punya power itu artinya amanah. Punya jabatan kekuasaan itu amanah. Jangan statementnya blunder. Itu yang saya contoh. Sampai detik ini saya masih lihat. Banyak polisi, TNI, Polri, ataupun ada pejabat yang masih disinfektan jalanan. Fungsinya apa? Nggak ada fungsinya itu. Nggak ada fungsinya. Disinfektan itu buat jalanan sudah diputuskan tidak efektif dari tahun lalu. Efektifnya untuk indoor, tidak efektif untuk outdoor. Ketika ditegur jawabannya apa? Ya yang penting udah berbuat. Itu uang rakyat yang mau buang-buang dalam semprotan itu. Ada kemarin di daerah Semarang, disemprot warteg sama disinfektan. Akhirnya yang minta maaf wali kota, Pak Hendra Priyadi minta maaf. Nah ini yang saya masalahkan. Masalah di Indonesia itu sudah bukan tegang rasa lagi. Tapi apa? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk statement. Padahal dia bukan dokter, bukan nakes. Tapi sok tahu. Padahal ketahuannya itu dikit. Kalau yang nggak tahu, bingung. Akhirnya percaya sama info kayak gitu. Yang membunuh Indonesia itu bukan hanya COVID. Tapi infodemik. Terlalu banyak informasi yang akhirnya membuat orang itu bingung. Sama bisnis di baliknya. Contoh, pada hari ini kita lihat, orang kesusahan lihat tabung oksigen. Sekarang antivirus satu tablet harganya naik 4 kali lipat. Sama siapa? Ya kan? Sampai Kapolda Metro Jaya statement bahwa orang penimbun obat dan oksigen harus diberantas. Yang jadi masalah Indonesia kenapa sampai hampir gagal nih, nyaris gagal. Ngomong aja belak-belakan, bukan PPKM-nya gagal, emang penanganannya yang jelek. Jadi kalau penanganannya jelek ini, ngebuat nakes yang jadi garda terdepan. Padahal tenaga kesehatan itu sesungguhnya adalah garda belakang. Kebalik, garda depannya itu masyarakat. Garda keduanya itu pemerintah. Garda ketiganya itu nakes. Satu dokter itu harus menangani 5.000 sampai 10.000 pasien per tahun. Bayangin kalau ada satu dokter meninggal, itu berarti ada 10.000 pasien per tahun yang nggak ditangani. Nah, itu jadi masalahnya, Mbak. Jadi kalau Mbak tanya berulang kali, apa tindakan kami? Ya pasrah, mau ngapain lagi? Rakyatnya ini udah bingung kan mau ngapain lagi. Ya udah, sekarang adalah PR bagi regulator, untuk regulator di sini pemerintah, untuk membasmi semua info hoax yang ada. Kalau bisa bui-bui. Info hoax yang mengenai COVID ini udah mendarah daging banget. Dan kedua, pemerintah harus memaksimalkan fasilitas kesehatan di setiap daerah agar seimbang dan sama rata. Dan ketiga, kalau pas PPKM darurat, tracing-nya dimaksimalkan. Yang keempat, untuk pemerintah juga,
itu harus menyetop tindakan-tindakan yang nggak perlu. Membeli barang yang nggak perlu. Kayak contoh nyebarin disinfektan, beli ivermectin, ginos, itu nggak perlu. Itu aja 4 lakuin, maka dunia akan lebih baik. Terutama Indonesia. Kalau enggak, kita akan diketawain sama negara lain. Nah, ini kan salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-nya ini adalah dengan vaksin salah satunya, Dok. Nah, dengar-dengar ini akan ada vaksin ketiga, benar, Dok? Ya, vaksin ketiga buat nakes, tapi saya nggak setuju. Kenapa? Saya sendiri tenaga kesehatan. Kalau buat nakes yang memang udah kritis, masih pro kontra. Tapi kalau dari saya sendiri, saya merelakan dosis ketiga vaksin ini untuk orang yang belum divaksin. Kenapa itu, Dok? Saya kayak gitu. Ini idealis Tilta, bukan idealis ID. Okay. Saya tidak mewakili manapun. Saya bilang, saya memang bisa mendapat dosis Moderna untuk dosis booster ketiga. Tetapi alih-alih untuk saya pakai, saya akan memberikan dosis saya itu untuk orang yang lebih butuh dan belum divaksin. Sehingga kita bisa mencapai herd immunity. That's it. Oke, nah tapi ini sespesial apa sih virus ini sampai bisa cepat bermutasi, Dok? Ini saja kurang dari 2 tahun ya, mutasinya sudah ada beberapa gitu. Saya dengar-dengar kemarin... Bukan virus COVID dari gini deh, Anda tahu flu Spanyol dari tahun 1918 sampai detik ini flu Spanyol alias influenza itu nggak bisa hilang dari muka bumi. Nah, ini kalau misalkan kemarin saya dengar baca-baca berita, 5-10 tahun ke depan kemungkinan COVID masih tetap ada. Nah, ini spesial apa? 5-10 tahun, dua abad aja nggak akan hilang. Flu Spanyol aja 1 abad belum hilang, Mbak. Influenza aja 1 abad belum hilang. AIDS ada belum hilang. HPV aja belum hilang. Terus kita mau ngarep COVID hilang, nggak hilang. Justru COVID ini membongkar gimana parahnya sistem komunikasi kita dan tidak meleknya orang Indonesia, tidak mau melek sama peneliti itu nggak mau, apa-apa percaya katanya. Contoh, kemarin saya sharing mengenai ivermectin obat cacing. Jawabannya apa? Sebagai pejabat, di saya sembuh tuh, nah ya jelas di saya sembuh. Orang virus COVID itu self-limiting disease, pakai teh hangat aja kalau kamu gejala sedang juga sembuh. Yang diperlukan tuh bed restmu, kecuali kalau kamu gejala berat, sudah sesak napas, ya kan, sekarat kritis itu perlu penanganan medis yaitu oksigen 90-100% pakai intubasi. Cuman orang di sini sok tahu semua, orang yang punya power sok tahu semua, tidak mau menyerahkan statement ini untuk orang ahli. Sekarang saya tanya nih, pernah nggak dalam hal ini dilibatkan ahlinya yang ngomong? Yang statement soal vaksin siapa? Dokter kah? Bukan. Satu-satunya institusi yang ngomong tentang itu cuman Kemenkes, karena Wamenkesnya dokter. Yang ngomong ivermectin kemarin Pak Menteri BUMN, sama Pak Luhut, sama staf BUMN Arya Sinulinga. Terus yang statement mengenai COVID di Bandung Pak Ridwan Kamil. Ya udahlah. Apa yang maksudnya? Kita mau ngarep COVID ini selesai, tapi yang punya power statementnya tidak selaras. Contoh yang paling simpel aja, ya kan? Pak Luhut minta semua PPKM darurat, semua, ya kan? Yang di Jogja, Sri Sultan, Sarjito sempat dikabarkan pasien meninggal karena oksigen. 4 jam Sri Sultan bilang tidak ada yang meninggal karena oksigen. Ya udah, terus gimana? Bayangin kalau Anda jadi warga Jogja sekarang, keluarga saya 4 hari nggak pulang. Ya di Sarjito itu, teman-teman saya nggak ada yang pulang dari Sarjito, ngurusin COVID tiap hari, nggak ada yang pulang. Guru saya, Dokter Saraf, Dokter Abdul Gofir, seminggu nggak pulang. Apa dibuka sama media? Nggak ada yang buka, kenapa? Ada pasrah, nakes sudah pasrah. Kita mati hidup tuh urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nakes, yang penting kita nolong banyak orang, jadi kita nabung pala di atas. Saya udah bodo amat, mau orang nggak percaya COVID kayak, mau COVID di sini nggak kelar kayak, yang jelas kalau kematian di Indonesia besok tembus 2.000 per hari, yang jelas itu bukan salah kami. Mintalah pertanggungjawaban sama orang yang punya power tapi tidak bisa statement dengan baik. Pak Jokowi sudah statement di atas untuk mengedepankan tracing. Jadi jika ada kepala daerah yang tracingnya masih buruk, berarti kita lihat ini kan nggak bagus hubungan pusat sama daerahnya, harus koordinasi dengan baik. Jadi itu kalau dari saya. Dan saya harus ngomong belak-belakan. Kalau nakes semua di Indonesia bisa ngomong, ke-blow up di dunia, malu Indonesia lu pasti. Nah, ini masalah ngomong-ngomong tentang power nih ya, yang punya power. Sekarang kan banyak sekali anak muda yang melihat bukan anak muda doang bahkan ya, semuanya dilihat dari media sosial. Ya, ini dekat sekali dengan influencer-influencer di sosial media. Nah, ini sedang marak-maraknya ada endorse COVID. Itu gimana tuh, Dok?
Nah, itu tinggal dilaporkan aja, endorsement COVID nggak ada. Harusnya ngurus endorsement COVID itu kan isu salah, itu Kementerian Informasi dong. Urusannya Pak Joni Plate itu. Emang kita orang awam bisa apa? Itu kan endorsement COVID isu salah, isu hoax, false information. Urusan siapa? Urusan Kemenkominfo dong. Siapa yang jadi menteri di situ? Ya beliau yang ngurus. Itu kan hoax. Dibantah nggak sama Kemenkominfo? Ada bantahannya? Nggak ada kan? Ya udahlah.